Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil karim fa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK atau yang mewakili, yang saya hormati segenap pengurus PKK Desa Tangerang, dan yang saya hormati seluruh anggota PKK Desa Tangerang yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan tidak kalah pentingnya yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Sehingga pada siang hari ini atau sore hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul dalam acara pertemuan rutin PKK Desa Tangerang yang kebetulan pada bulan ini yaitu bertepatan dengan bulan Rajab. Dan kegiatan PKK di bulan Rajab ini merupakan kegiatan dari Pokja 1. Makanya di undangan itu ada kegiatan PKK yang akan diisi oleh Pokja 1. Saya malah bingung mau ngisinya apa. Kalau ibu-ibunya itu kan sudah pintar-pintar semua, jadi mau ngomong apa saya? Apalagi di samping saya bukan ibu nyai yang mumpuni. Oh iya. Iya. Oke. Baiklah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kepada kita contoh suri tauladan yang baik, yang menjadi uswatun hasanah bagi seluruh umatnya. Ibu-ibu yang saya hormati, di sini saya akan bercerita atau mengingat sejarah adanya peristiwa Isra Mi'raj. Perjalanan Isra Mi'raj itu merupakan suatu hadiah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah berkat perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan dakwahnya yang penuh dengan segala rintangan, penuh dengan segala perjuangan yang betul-betul harus kita contoh. Yang pertama, dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang secara sembunyi-sembunyi sehingga keluarganya sendiri itu memusuhinya, merintanginya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang dengan sekuat tenaga atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai umatnya harus mengambil hikmah
yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dalam menyampaikan risalah ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW saja dikasih ujian, banyak permasalahan, banyak persoalan. Itu Nabi yang surganya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhlaknya itu sangat mulia, yang menjadi Rasul pilihan, yang menjadi utusan Allah, itu saja mendapatkan ujian, mendapatkan berbagai masalah, apalagi kita sebagai umatnya. Pasti orang yang namanya hidup itu penuh dengan masalah. Semua pasti memiliki masalah, tinggal kitanya saja bagaimana cara menyikapi masalah. Orang hidup yang berkeluarga kadang-kadang bermasalah, kalau tidak dengan suaminya, dengan anaknya, kalau tidak dengan anaknya, dengan orang tua, dengan cucunya, dengan mertua. Kalau semuanya sudah bisa diatasi, tidak lantas selesai masalahnya, datang lagi dari rekan-rekan atau teman-teman, ya itu sudah pasti. Makanya Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin oleh surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendapat ujian, gunanya supaya dapat diambil hikmahnya bagi umat Islam. Itu gangguannya bukan dari orang-orang Quraisy saja, tetapi malah dari keluarganya sendiri, dari abu-abu yang memusuhinya. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, itu yang selalu menghalangi, merintangi, bahkan mau membunuh Rasulullah SAW. Itu padahal keluarga dekatnya sendiri. Namun sudah ada pasangan-pasangannya. Biasanya kalau ada yang tidak suka, pasti ada yang suka. Rasulullah SAW sangat disayangi oleh Abu Thalib sebagai pamannya. Segala perjuangan Nabi Muhammad SAW itu selalu di backup atau dilindungi atau didampingi oleh yang namanya Abu Thalib, paman Nabi yang sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di dalam keluarga Rasulullah SAW merupakan suami yang paling baik terhadap istrinya. Itu boleh dicontoh oleh suami kita, ya. Suami kita itu harus sayang kepada istrinya, sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bukan hanya sayang kepada istrinya, kepada keluarganya, namun Nabi Muhammad SAW itu sayang juga kepada anak-anak yatim. Sangat sayang kepada anak-anak yatim. Itu supaya dicontoh oleh umatnya. Setelah berjuang dengan berbagai macam rintangan, hinaan, cercaan, bahkan ada yang mau membunuh, sudah diintimidasi oleh kaum Quraisy, terutama oleh ketuanya yang bernama Abu Jahal. Namanya saja Abu Jahal Borga, ya. Itu yang menjadi ketua provokatornya itu Abu Jahal. Kalau ada orang-orang Quraisy selalu memfitnah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dikatakan orang gila, dikatakan tukang sihir,
dikatakan pendusta dan lain sebagainya. Pokoknya masalah-masalah yang tidak baik itu dilontarkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang Quraisy ikut membenci Rasulullah SAW karena kena provokatornya Abu Jahal. Yang kedua, mempunyai istri yang bisa menyejukkan. Rasulullah SAW sewaktu ada peristiwa dia berada di Gua Hiro, itu didatangi oleh malaikat Jibril dengan bentuk aslinya. Dia merasa takut karena ketakutan itu sudah menjadi fitrah manusia. Rasul juga manusia, takut, tetapi manusia pilihan. Kemudian Rasulullah pulang di Gua Hiro, disuruh membaca Iqra. Nah, Nabi Qari, saya tidak bisa membaca. Terus didekat oleh malaikat Jibril, Iqra, nah Nabi Qari. Sampai Nabi Muhammad itu gemeteran. Akhirnya setelah membaca dituntun oleh malaikat Jibril, langsung pulang ke rumah. Pulang ke rumah, Siti Khadijah, istrinya Rasulullah SAW yang setia mendampingi, terus Rasulullah minta diselimuti karena rasa takut yang luar biasa atas kejadian yang baru saja dialami. Siti Khadijah menyelimutinya dan menanyakan, ada apa sih kok sampai gemeteran seperti ini, rasa ketakutan yang luar biasa. Terus beliau cerita, saya baru saja didatangi oleh malaikat Jibril, didekam, terus disuruh membaca, padahal saya itu tidak bisa membaca. Siti Khadijah menenangkan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bukankah panjenengan itu adalah kekasih Allah? Panjenengan itu utusan Allah, maka tenanglah. Akhirnya Rasulullah SAW setelah pulang melihat muka istrinya saja, apalagi nasihatnya, setengah ketakutannya itu hilang. Itu istri yang solehah, yang sangat sayang kepada beliau Rasulullah SAW. Kemudian itu yang menyebabkan Rasulullah SAW menghadapi semacam itu, berbagai macam rintangan, berbagai macam tantangan sudah dihadapinya dengan sabar. Akhirnya Allah memberi cobaan lagi. Orang-orang kafir Quraisy memusuhi, termasuk saudara-saudaranya sendiri, paman-pamannya sendiri. Kemudian Rasulullah disuruh hijrah dari kota Mekah menuju kota Yasrib, yang di situ ada penduduk Taif. Sebelum berangkat, si provokator itu sudah menyebarkan fitnah. Kalau sekarang itu hoax, menyebarkan fitnah bahwa nanti ada orang gila akan datang ke situ, nanti ada tukang sihir akan pergi ke situ dan sebagainya. Pokoknya menjadi provokator supaya kedatangan beliau Rasulullah SAW yang didampingi oleh sahabatnya Zaid kemudian pergi ke Taif. Padahal Rasulullah SAW itu memiliki harapan, oh barangkali saya pindah ke kota Yasrib, ke negeri Taif, barangkali nanti orang-orang yang di sana akan menerima ajaran dakwah Rasulullah SAW. Namun harapan tinggal harapan, ujian dari Allah tetap didatangkan. Orang-orang Taif, anak-anak orang Taif itu
setelah datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang datang ke situnya juga dengan jalan kaki kurang lebih 100 km. Betapa jauhnya, melewati berbagai macam rintangan, ada hutan, ada hewan-hewan yang buas. Namun setelah sampai di negeri Taif, itu tidak disambut dengan baik, namun malah dilempari oleh anak-anak. Anak-anak bilang ada orang gila, ada orang gila, ada orang gila, semacam itu. Kejadian semacam itu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai berlumuran darah. Begitu juga yang mendampingi yang bernama Zaid itu menjadi tamengnya. Kalau ada yang melempari, anak-anak melempari, dia menangis, sehingga Zaid juga terluka. Nabi Muhammad juga terluka parah. Nah, kemudian malaikat dan malaikat yang menjaga dua gunung itu merasa gregetan. Masa sih orang yang paling disayangi oleh Allah, utusan Allah, mau berdakwah malah dilempari oleh anak-anak kecil. Malaikat Jibril malah ngomong, ya Rasulullah, kalau seandainya Rasulullah minta balasan, membalas kepada orang-orang yang melempari, nanti akan saya ambilkan dua gunung untuk menghimpit orang-orang tersebut, dimusnahkan saja karena terlalu menghina. Tapi jawaban Rasulullah bagaimana? Sudahlah, tidak apa-apa. Ini namanya perjuangan. Barangkali nanti anak-anak itu sudah dewasa, nanti bisa juga masuk Islam. Itu anak-anak, orang-orang belum ngerti, belum tahu, makanya melempari. Coba nanti kalau sudah tahu, insya Allah nanti ada saja yang memeluk agama Islam, yang akan mendukung dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang harus kita ambil hikmahnya dari perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya diambilnya oleh umat Islam. Jadi kalau kita dihina, kita dibully, kita diejek, kita harus bersabar. Kita itu siapa? Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum tentu dijamin. Ya, makanya kita semua pasti ada masalah, pasti ada ujian. Yang namanya hidup pasti ada ujiannya. Kalau kita bisa menyikapi, menghadapi dengan sabar, insya Allah nanti akan mendapat pahala, mendapat kebaikan, mendapat ketenangan. Kalau kita bersabar, jangan sampai kita dihina, dibalas dengan hinaan, kita dicaci, memaki lagi, yang lebih kita dilempar apalagi. Itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Walaupun berbagai macam rintangan, berbagai macam cercaan, hinaan, dia sabar. Nah, kesabarannya itu yang harus kita tiru, kita teladani bagi kita sebagai umat Islam. Innallaha ma'as shabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang sabar. Dia apa-apa diam saja, ya. Nanti Allah yang akan membalas. Kemudian di bulan Rajab, kenapa Allah memberikan hadiah, memberikan bonus
Rasulullah Siti Khadijah yang telah membantu dakwah Nabi Muhammad itu meninggal dunia. Kemudian para nabi yang selalu mendampingi dan selalu membela Nabi Muhammad SAW juga dalam bulan Rajab itu juga meninggal dunia, sehingga tahun kesedihan itu dinamakan Amul Husni, tahun kesedihan, karena ditinggal oleh para penyayang Nabi Muhammad SAW. Ya, apalagi yang namanya Abu Jahal sudah ngerti Nabi Muhammad SAW tidak ada yang mendukung, tidak ada yang melindungi. Kalau menghina, mencaci itu langsung di depan matanya, langsung di depan mukanya, luar biasa. Akhirnya Rasulullah SAW memperjalankan Nabi Muhammad SAW sebagai hadiah bagi orang-orang yang tadi sabar dalam berjuang di Isra Mi'rajkan, yang menghasilkan perintah langsung sholat 5 waktu. Maka dari itu kita harus melaksanakan apa yang sudah diperjuangkan oleh Rasulullah SAW agar kita itu menjalankan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Walaupun kita sudah sholat, kita kadang-kadang bertanya-tanya apakah sholat kita sudah benar, apakah sholat kita sudah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu perjuangan Isra Mi'raj saja banyak cibiran lagi dari kaum Quraisy. Ada yang tidak percaya, masa sih Isra perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina itu sekejap saja. Kalau Allah sudah berkehendak, apapun kun fayakun, maka jadilah. Kemudian kita sebagai umatnya harus benar-benar melaksanakan apa yang sudah diperjuangkan oleh Rasulullah, sholat sehari semalam 5 waktu. Itu yang harus kita kerjakan dengan baik. Nanti jangan-jangan umur kita sudah puluhan, saya juga sudah umurnya sudah tua, apakah saya itu sholatnya sudah benar apa belum? Makanya kalau sholatnya sudah benar sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah, kalau sholatnya benar pasti amal-amalan yang lain itu benar. Tapi kadang-kadang kalau orang yang sholatnya benar itu tidak mungkin punya mulut untuk mengadu domba, fitnah, hibah, itu perlu dipertanyakan. Iya, gosip, ya. Iya, katanya untuk pegawaian, masya Allah, kadang-kadang punya mulut, katanya kalau tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik diam. Walaupun nanti pikirannya wong jereng geteng baik, orang bu. Kalau orang yang dia serba salah, menang jadinya lebih baik diam, karena dia bisa mengurangi dosa. Kalau orang yang banyak bicara itu kadang-kadang asik, yang harusnya tidak dibicarakan dibicarakan. Barang jere adol, masya Allah. Sholatnya bagaimana? Kalau sholatnya baik, pasti diawali dengan berwudu, bersuci dengan baik pula, supaya kegiatan kita sehari-hari itu bernilai ibadah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mulai dari bangun tidur itu harus merupakan kegiatan ibadah. Ibu-ibu anggota PKK juga menghadiri, ini termasuknya majelis taklim, walaupun hanya kegiatannya hanya pokja satu lah seadanya, kata Bu Lurah, yang penting yang saja bulan diisi apa saja, masalah sholatnya sholat sudah pada ngerti ya Bu.
nasehat menasehati Bu, iya benar. Saling nasehat menasehati. Katanya wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Kalau kita tidak bisa membagi waktu, sungguh merugi. Kalau zaman sekarang ya waktunya sholat kadang-kadang nanti dulu ya, sekarang disuruh membaca Al-Quran, waos Al-Quran, WA-nya itu nyasar, WA-an pas sampai jenenge keriting, matanya sampai iya. Kalau ada panggilan sholat tak, panggilan sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah bagi azan nih mau disip lagi kampung terus saja. Nanti kalau sudah la ilaha illallah kondisi lah kembali azan nih, tahu-tahu waktunya sudah habis. Maka neng tahu waktu kalau sudah lewat tidak bisa kembali lagi. Nah, tidak bisa kembali lagi kalau sudah waktunya. Makanya di tahun 2025 mari kita tingkatkan di bulan Rajab hasil dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mari kita selalu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetapi yang namanya dunia itu menjadi perusak, dikumpul-kumpulkan luruh dunia bae sembarang kaki kudu tekane panturunan ini, padahal kamu kok arepan ditinggal. Nanti yang dibawa kita ke akhirat hanya amal soleh, amal dunia, kemewahan yang ada di dunia yang dicari semenjak sudah dewasa, ngerti luruh dunia, nanti gak bakalan dibawa lagi yang nanti bisa untuk menjadi amal soleh, diantaranya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran pahalanya luar biasa, satu hurufnya itu 10 kebaikan. Apalagi kalau kita ya Allah ada one juz, satu harinya 1 juz, itu hurufnya kalau dihitung berapa. Namun membacanya juga harus sesuai dengan makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Antara a dengan a juga harus beda, antara shad dengan sin juga harus beda. Itu namanya makharijul huruf. Disertai juga dengan tajwid yang benar. Jangan membaca Al-Quran pretak-pretak ini misalnya orang-orang itu tidak sesuai dengan tajwid. Tajwid itu panjang pendeknya harus pinter. Emang nanti kalau membaca Al-Quran peralakan saja ya biar kok pahalanya banyak. Kalau tidak sesuai dengan makharijul huruf, tidak sesuai dengan tajwidnya, malah nanti salah. Kalau salah berdosa. Enak-enak, jangan mengejar-ngejar supaya langsung rampung berapa juz, tetapi tidak menghiraukan panjang pendeknya tajwidnya. Minimal kita itu ngerti bab nun sukun dan tanwin. Yang dasar itu 5 ya, bukan? Hukum nun sukun dan tanwin dalam tajwid. Ada izhar harfi, ada idgham bil gunnah, ada idgham bila gunnah, ada ikhfa haqiqi, ada iqlab. Iya, ada qalqalah yang harus dibaca, yang kelak ya, yang kelak. Itu harus ngerti. Huruf halqi ada berapa? Ibu-ibu, huruf halqi ada berapa? 6. Ada 6. Apa saja? Iya, hamzah, ha,
ain ghin kha. Ya, itu tempat keluarnya ada di kerongkongan atau tenggorokan. Idhar artinya jelas, hati artinya kerongkongan. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang enam, maka hukum bacaannya idhar halqi. Idhar artinya jelas atau terang, halqi artinya kerongkongan atau tenggorokan. Ada juga idgham bi gunnah. Hurufnya ada berapa idgham bi gunnah? Iya, ada 4. Yang katanya, yang ya non mim dan tahu. Apabila dan sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang 4, maka hukum bacaannya disebut idgham bi gunnah. Ada lagi idgham bila gunnah dengan tidak mendengung. Hurufnya ada 2, lam dan ra. Ada lagi apabila dalam sukun dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah yang 1 yaitu ba, disebut iqlab. Dan selebihnya itu huruf-huruf hijaiyahnya miliknya ikhfa haqiqi. Kenapa saya menjalankan semacam itu? Supaya ngaji kita jangan sia-sia. Oke. Saya berharap oleh-oleh dari Rasulullah SAW yang berupa salat 5 waktu mohon jangan sampai ditinggalkan dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga wudunya harus tertib, harus sesuai dengan apa yang dicontohkan. Jangan asal-asalan, eman-eman, karena itu merupakan bekal di akhirat nanti. Kiranya hanya itu saja karena waktunya sudah sore dan ini juga ada sambutan dari sponsor ini, maka saya selaku memberi mauidhatul hasanah ya, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati panjenengan semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.